Halo, kembali lagi di Kamar Misteri. Jadi, pada kali ini kita akan membahas siswa pengeboman di SMAN 72 Jakarta. Jumat siang kemarin, tanggal 7 November 2025, harusnya jadi hari yang tenang, hari untuk beribadah, hari untuk istirahat dari hiruk pikuk sekolah. Tapi, buat warga SMAN 72 di Jakarta Utara, hari itu berubah jadi mimpi buruk yang gak akan pernah mereka lupakan. Sebuah ledakan mengguncang ketenangan sekolah, bukan karena latihan mitigasi bencana, bukan karena gas bocor. Ini adalah aksi teror, aksi yang ironisnya dilakukan oleh salah satu bagian dari komunitas sekolah itu sendiri, yaitu seorang siswa. Pada hari ini, kita nggak cuma mau bahas kronologinya, kita mau bedah lebih dalam. Apa yang terjadi di balik tembok-tembok sekolah itu? Apa yang bikin seorang anak muda yang seharusnya punya masa depan yang cerah, bisa nekat melakukan hal sefatal ini? Siap-siap, karena kita akan masuk ke dalam tragedi SMAN 72 saat bullying berujung bom rakitan. Kita mulai dari suasana hari H. Waktu menunjukkan pukul 12:15 waktu Indonesia bagian Barat. Azan Jumat sudah berkumandang, sebagian besar siswa dan guru laki-laki sedang fokus beribadah di masjid sekolah. Suasananya itu khusyuk dan damai. Namun tiba-tiba terdengar suara ledakan. Suara ledakan yang membekakan telinga merobek udara siang itu. Panik instan melanda, orang-orang yang lagi sholat langsung kocar kacir. Yang ada di pikiran mereka cuma satu, yaitu menyelamatkan diri. Keadaan saat itu chaos banget guys. Jeritan, tangisan, alarm sekolah bunyi, asap tebal mengepul di area sumber ledakan. Pihak sekolah yang awalnya panik langsung coba menenangkan keadaan sambil mengevakuasi korban. Puluhan siswa luka-luka, untungnya sebagian besar luka ringan karena pecahan kaca dan serpihan material ledakan. Tapi trauma psikologisnya itu yang bakal membekas seumur hidup. Mereka dilarikan ke RSIRC dan RS Islam Cempaka Putih. Polisi dan tim Densus 88 anti teror langsung gerak cepat ke lokasi. TKP langsung disterilkan. Di sana, mereka menemukan bukti-bukti yang bikin kita semua kaget. Apa yang ditemukan? Bom rakitan yang sudah diledakkan. Dan satu hal yang paling disturbing, sebuah senjata mainan, airsoft gun. Tapi ada tulisan tangannya. Tulisannya, Welcome to Hell. Serius guys, Welcome to Hell? Ini nunjukin kalau si pelaku ini punya dendam yang luar biasa besar. Dan yang lebih mencengangkan, pelaku bukan orang asing. Dia siswa di sekolah itu juga. Sekarang dia lagi dirawat di rumah sakit. Densus 88 masih ngecek apakah dia ini lone wolf alias sendirian, atau emang ada jaringan terorisme yang ngomporin dia. Tapi dugaan awal, motifnya itu adalah balas dendam. Balas dendam karena apa? Karena dia dibully. Ini dia inti permasalahannya, bullying atau perundungan. Sebuah kata yang sering kita dengar, tapi sering kita anggap sepele. Jujur aja, siapa di sini yang pernah jadi korban? Atau mungkin jangan-jangan pernah jadi pelaku? Tragedi SMAN 72 ini literally jadi tamparan keras buat kita semua. Ini bukti nyata kalau bullying itu bukan cuma candaan, bukan cuma bagian dari masa sekolah. Bully bisa merusak mental seseorang sampai ke titik rendah. Kita nggak tahu seberapa parah bully yang dialami si pelaku. Kita nggak tahu kata-kata pedas apa yang dia dengar tiap hari, pukulan apa yang dia terima, atau seberapa sering dia dikucilkan. Tapi, semua itu menumpuk jadi bom waktu, dan Jumat kemarin, bom waktu itu meledak. Bukan cuma secara metafora, tapi secara harfiah. Dampaknya luar biasa. Pertama, dampak fisik, korban banyak yang luka-luka. Kedua, dampak psikologis. Seluruh warga sekolah trauma. Sekolah yang seharusnya jadi tempat aman buat belajar, sekarang jadi tempat yang menakutkan. Ketiga, masa depan si pelaku hancur. Dia bisa dipenjara, dicap teroris, dan masa remajanya hilang begitu saja. Semua ini karena satu kata, bullying. Jadi guys, kita sebagai Gen Z, sebagai generasi penerus, mau sampai kapan kita biarin budaya busuk ini ada di sekolah kita, di tongkrongan kita, di komunitas online kita? Kita harus mulai dari diri sendiri. Stop bully. Gimana caranya? Yang pertama, empati. Coba bayangin kalau posisi mereka itu di posisi kita. Enak gak dikata-katain? Enak gak dikucilkan? Enggak kan? Yang kedua, berani speak up. Kalau lo lihat ada yang dibully, jangan diem aja. Bantu atau lapor ke guru, ke orang tua, atau siapapun yang bisa dibantu. Silence is violence. Peduli kesehatan mental. Itu poin yang ketiga. Kita harus jadi support system buat teman-teman kita. Kalau ada yang lagi down, jangan dihakimi, tapi dengerin ceritanya. Yang keempat, buat sekolah jadi aman. Pihak sekolah, please, jangan tutup mata. Program anti-bully ini harus segera dijalankan, bukan cuma di atas kertas. Tragedi SMAN 72 jadi titik balik kita. Jangan biarin dendam dan kebencian merenggut lagi masa depan anak bangsa. Jadi guys, dunia ini udah cukup keras. Jangan kita tambahin lagi dengan perbuatan jahat kita. Mari kita ciptakan lingkungan yang positif, suportif, dan penuh kasih sayang. Stay safe, stay keen, dan sampai jumpa di video Kamar Misteri berikutnya.